Salam Amang Inang, saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Firman Tuhan yang kita akan renungkan dan pelajari yaitu tertulis di Filipi 3 ayatnya yang ke-17 sampai dengan Filipi 4 ayatnya yang pertama. Saya bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Nasihat-nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi yang katakan kepada Rasul Paulus di dalam perikop kali ini sungguh sangat menekankan kita supaya kita benar-benar dan bersungguh-sungguh hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kenapa? Karena begitu sangat penting hidup di dalam takut akan Tuhan. Karena di situ kita akan mengalami proses untuk menjadikan diri kita semakin lebih lagi taat kepada Tuhan. Sama seperti emas yang ditempa, semakin dibakar semakin akan murni kelihatan emas. Demikian juga kita, semakin kita hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, proses semakin dalam dan semakin sangat membuat kita menderita di dalam kehidupan ini. Tetapi tujuan yang kita ambil dalam dunia ini ialah setia dan taat kepada kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Amang Inang, kebenaran yang kita tuju di dalam Tuhan, itulah jalan kita untuk dapat kepada Allah kita melalui Kristus Yesus. Jalan kita seperti yang dikatakan di dalam ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Artinya, jikalau kita hidup kita kudus dan taat kepada Tuhan Allah kita dan menjadi pengikut Kristus dan setia, itulah syarat untuk menjadi warga di dalam surga. Oleh karena itu jelas saudara-saudaraku terkasih Amang Inang, bahwa hidup di dalam dunia ini bukan semata-mata kita hidup lahir dan menikmatinya tanpa mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Itu adalah hidup yang sia-sia. Maaf saya katakan demikian, karena hidup hanya untuk memikirkan kepentingan diri kita sendiri sampai kepada masa tua kita, itu adalah hidup yang sia-sia. Tak ada pengharapan dalam hidup seperti itu. Tetapi yang Tuhan tekankan kepada kita melalui firman Tuhan ini ialah hidup kita yang dimana kita telah mengenal Kristus sebagai Juru Selamat kita, yang dimana kita semakin belajar untuk taat kepadanya. Situlah kita akan mengalami proses pembaharuan akan iman dan kepercayaan kita. Ketika kita telah mengenal Tuhan, kita akan tahu apa yang harus kita perbuat untuk
Tuhan kita. Kita tahu apa yang akan kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan Allah kita. Kita tahu apa yang akan kita perbuat untuk dapat menjadi bagian di dalam kerajaan surga. Oleh karena saudara-saudara terkasih, ditekankan betul bahwa orang yang hidupnya di luar Tuhan atau seteru dengan salib Kristus, hidup mereka akan penuh dengan kesia-siaan. Dikatakan di ayat ke-19, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara dunia. Jikalau hidup kita seperti ini, cepat berbalik kepada Tuhan. Ingat, saudara-saudara terkasih, umur di dalam hidup kita dunia ini hanya maksimal batas kita hidup. Dalam firman Tuhan dikatakan 80 tahun. Artinya kita harus ambil bagian di dalam hidup kita saat ini ketika kita tahu bahwa kita butuh Tuhan. Ambil cepat tindakan untuk bersandar dan berserah kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah yang mampu untuk mendapatkan ketenangan, ketentraman, dan damai sejahtera. Hanya di dalam Kristus Yesuslah kita dapatkan ketenangan, ketentraman, dan damai sejahtera. Sekali lagi Abang Inang saudara terkasih, dalam firman Tuhan yang kita bahas kali ini, bahwa hidup kita hanya sementara, hidup kita hanya sekali, hidup kita hanya membuat kita untuk dapat memperbaiki diri kita semakin lebih baik lagi di dalam Tuhan. Tuhan katakan dalam firman-Nya, apa artinya seseorang memiliki seluruh isi dunia jikalau hidup dia atau hidupnya tidak mengenal Tuhan? Sia-sia. Sia-sia. Karena harta kekayaan tidak akan mendapatkan damai sejahtera, tidak akan menghasilkan sukacita, tidak akan menghasilkan ketenangan. Tapi dalam Tuhan, harta rohani, harta yang dimana kita miliki Kristus sebagai harta kita, itulah yang akan memperoleh kita damai sejahtera, sukacita, dan ketenangan. Oleh karena itu Abang Inang saudara terkasih, firman Tuhan yang ditekankan Paulus sebagai hidup kita saat ini menekankan supaya kita benar-benar hidup setia di dalam kepercayaan kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Hidup setia di dalam iman percaya kita kepada Kristus. Hidup setia di dalam pergumulan kita tetap untuk memegang nama Tuhan kita dan memuliakan Tuhan kita dalam setiap apa yang kita alami saat ini. Tidak berubah. Apapun yang kita alami, baik suka, baik duka, jikalau kita memang benar-benar hidup dalam Tuhan, semuanya akan dapat dilalui di dalam damai sejahtera. Demikian Amang Inang saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang telah mengingatkan kita di dalam nasihatnya Rasul Kristus yaitu Paulus, untuk supaya kita menjadi diri kita teladan bagi saudara-saudara kita, memperubah sikap dan tindakan kita semakin lagi lebih dekat dan lebih lagi terlihat rohani di dalam tindakan, perbuatan, dan perkataan, sehingga kita menjadi teladan bagi saudara-saudara kita dan kita menjadi warga kerajaan surga. Terpuji nama Tuhan, dimuliakan Tuhan selalu dalam hidup kita dan sampai selama-lamanya di mana Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Amin. Kita berdoa saudara-saudaraku terkasih. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami Maha Kuasa, terima kasih Tuhan atas pimpinan Roh-Mu yang mengajari kami supaya hidup kami Tuhan semakin taat dan setia kepada Tuhan. Dan kami ingin Tuhan memperoleh hidup kami, yaitu hidup
takut akan Tuhan. Karena di sanalah Tuhan kami mendapatkan damai sejahtera-Mu, kami mendapatkan sukacita-Mu, kami mendapatkan ketenangan. Oleh karena itu Tuhan Yesus Kristus, bungkus kami dengan kuasa Roh-Mu Tuhan, supaya hidup kami benar Tuhan, kudus dan terbungkus oleh pimpinan daripada kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan selalu dalam pergumulan kami Tuhan, baik suka dan duka apa yang kami alami. Tuhan kuatkan kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya benar Tuhan kami hidup dan melakukan dengan sesuai akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami dapat melalui segala pergumulan kami, dapat melalui segala apapun masalah kami, di dalam tenang akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan hidup kami. Baik Amang Inang yang telah mendengarkan khotbah ini, agak keren Tuhan, apapun yang mereka alami, apapun Tuhan yang mereka hadapi, yang dimana Tuhan tahu akan isi hati kami masing-masing, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berikan jalan bagi kami, karena Tuhanlah jalan dan kebenaran, dan hanya pada Tuhanlah kami mendapatkan jawaban. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan kami Maha Kuasa, dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang selalu menyertai kami sampai selamanya. Amin.